Dua, satu, tembak. Indonesia akan segera memiliki kapal induk. Giuseppe Garibaldi bukan sekadar tambahan kapal perang biasa. Ia adalah ancaman nyata bagi status quo di Indo-Pasifik. Di balik kesepakatan bernilai triliunan rupiah ini, sebuah operasi senyap sedang bekerja di balik layar untuk memastikan kapal ini tidak pernah sampai ke tangan TNI Angkatan Laut. Muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa dunia begitu takut jika Indonesia akhirnya memiliki pangkalan udara terapung ini? Apakah nasib Garibaldi akan berakhir tragis karena tekanan diplomatik yang halus, atau justru menjadi titik balik kebangkitan macan maritim Asia yang selama ini tertidur? Kita akan membedah anatomi kekuatan, ketakutan, dan masa depan maritim kita dalam sebuah perjalanan yang akan mengubah cara Anda melihat peta Nusantara selamanya. Selama puluhan tahun, doktrin pertahanan laut Indonesia selalu terpaku pada satu kalimat yang membatasi: bertahan di depan pintu sendiri. Kita adalah bangsa yang menjaga pantai, bukan menguasai samudra. Strategi ini yang secara teknis dikenal sebagai Green Water Navy memang masuk akal untuk negara yang sedang membangun ekonomi pasca kolonial. Namun dengan hadirnya Giuseppe Garibaldi, paradigma itu telah mati dan dikuburkan. Indonesia kini secara sadar sedang melakukan pergeseran besar menuju apa yang oleh para ahli strategi disebut sebagai power projection. Dalam hierarki militer global, kapal induk adalah simbol kasta tertinggi. Negara yang memilikinya tidak lagi bisa disebut sebagai kekuatan defensif murni, melainkan kekuatan ofensif yang mampu mengontrol wilayah laut hingga ribuan mil dari garis pantainya. Inilah alasan utama mengapa kawasan ini tiba-tiba menjadi sangat sensitif. Selama ini Indonesia dipandang sebagai penjaga gerbang yang ramah dan stabil di persimpangan dua samudra. Namun dengan kehadiran Garibaldi, Indonesia bertransformasi menjadi pemain utama yang bisa menempatkan jet tempur tepat di depan hidung lawan kapan saja mereka mau. Kita sedang naik kelas ke jajaran elit kekuatan dunia, dan di puncak sana, angin persaingan bertiup jauh lebih kencang daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kapal induk bukan sekadar platform tempur, ia adalah simbol kedaulatan yang bergerak, sebuah pernyataan tegas bahwa Indonesia tidak lagi ingin didikte oleh siapapun di wilayahnya sendiri. Jika kita berpikir bahwa proses pengadaan ini akan berjalan mulus tanpa hambatan, maka kita perlu menoleh sejenak ke arah utara. Pelajarilah sejarah Cina dan bagaimana mereka mendapatkan kapal induk pertamanya, Liaoning. Pada akhir era 90-an, Cina harus melakukan sandiwara besar yang menipu dunia. Mereka membeli kapal rongsok bernama Varyag dari Ukraina dengan alasan yang sangat remeh untuk diubah menjadi sebuah kasino terapung di Makau. Mengapa negara sebesar Cina harus berbohong dan menggunakan kedok hiburan? Karena saat itu, Blok Barat tidak akan pernah membiarkan Cina memiliki teknologi kapal induk. Mereka ditekan secara geopolitik, dihalangi lewat jalur administratif, hingga dipandang sebelah mata oleh kekuatan laut yang sudah mapan. Namun sejarah mencatat akhir yang sangat berbeda. Dari satu kapal kasino palsu yang karatan itu, Cina melakukan riset gila-gilaan, hingga akhirnya lahir armada kapal induk modern seperti Shandong dan Fujian, yang kini membuat militer Amerika Serikat berkeringat dingin di Pasifik. Pesan moral dari peristiwa ini sangat jelas bagi para pemain global. Jangan pernah meremehkan kapal induk pertama sebuah negara, sekecil atau setua apapun kapal itu. Dunia sudah merasa kecolongan oleh Cina, dan sekarang mereka tidak ingin Indonesia melakukan langkah lompatan yang sama. Para analis di Pentagon maupun Canberra tahu betul bahwa satu kapal induk bukan sekadar alat perang, melainkan benih dari sebuah imperium laut baru yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara dalam waktu singkat. Mari kita lihat lebih dekat mengapa Garibaldi menjadi sangat sensitif dalam konteks geografi kita. Laut Natuna Utara bukan lagi sekadar wilayah sengketa biasa, ia adalah titik saraf dari perdagangan global dan kedaulatan energi.
Selama bertahun-tahun, operasi udara kita di sana selalu dibatasi oleh kapasitas tangki bahan bakar dan jarak tempuh dari pangkalan darat di daratan utama. Kehadiran Giuseppe Garibaldi menghapus semua batasan logistik tersebut. Kapal ini adalah pulau induk yang bisa kita pindahkan kemanapun kita inginkan. Di Natuna, kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara 24 jam penuh tanpa henti, tepat di garis terdepan sengketa. Di Selat Malaka, kita akan secara efektif memegang kunci jalur logistik energi dunia yang melewati tenggorokan Nusantara. Di wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas, Indonesia bukan lagi sekadar menjadi pihak yang mendamaikan perselisihan, melainkan menjadi penyeimbang kekuatan yang diperhitungkan. Kapal ini dirancang untuk membawa platform drone tempur tingkat lanjut serta helikopter serbu dalam jumlah yang signifikan. Kemampuan ini secara otomatis mengubah kalkulasi militer di kawasan. Negara-negara tetangga mungkin tidak takut pada niat agresif Indonesia karena sejarah kita membuktikan kita bukan bangsa penjajah. Namun yang mereka takutkan adalah kapabilitas kita. Dalam dunia diplomasi internasional yang keras, niat bisa berubah hanya dalam semalam mengikuti pergantian rezim. Namun membangun kapabilitas militer membutuhkan puluhan tahun. Inilah yang membuat mereka merasa perlu melakukan intervensi sekarang sebelum Indonesia menjadi terlalu kuat untuk dibendung. Sekarang, mari kita alihkan perhatian ke apa yang sedang terjadi di Roma. Ketidaksenangan geopolitik hampir tidak pernah muncul dalam bentuk ancaman meriam atau deklarasi perang yang menggelegar. Ia muncul dalam bentuk yang jauh lebih membosankan, namun mematikan. Rapat-rapat parlemen dan isu transparansi. Belakangan ini, suara-suara sumbang dari parlemen Italia mulai terdengar semakin keras. Mereka mempertanyakan mengapa kapal strategis seperti Garibaldi harus dijual ke Indonesia. Mereka mulai menggali celah-celah administratif, mempertanyakan keterlibatan pihak ketiga, hingga menyoroti isu broker yang sebenarnya seringkali dianggap lumrah dalam bisnis alutsista dunia. Apakah ini murni tentang penegakan hukum dan audit yang bersih? Mungkin saja. Namun bagi mereka yang terbiasa membaca dinamika intelijen pertahanan, hambatan administratif seringkali merupakan kode halus untuk tekanan diplomatik luar negeri yang tidak bisa diucapkan secara terbuka. Ada pihak-pihak yang kepentingannya terganggu jika Indonesia memiliki kendali penuh atas jalur maritimnya. Ada negara besar yang tidak ingin melihat munculnya kekuatan maritim baru yang bisa menutup keran logistik mereka sewaktu-waktu. Isu broker dan transparansi di Italia hanyalah pintu masuk yang nyaman untuk memperlambat proses ini. Dinamika yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup di Roma sebenarnya jauh lebih gelap dan rumit. Ini adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa Giuseppe Garibaldi tidak akan pernah melewati terusan Suez untuk bersandar di Surabaya. Namun, di tengah gelombang kebanggaan nasional ini, kita juga harus bersikap jujur dan realistis. Memiliki sebuah kapal induk adalah tantangan logistik dan finansial yang sangat berat, bahkan bisa dikatakan mengerikan bagi ekonomi negara berkembang. Kapal induk sering disebut sebagai monster lapar yang tidak pernah puas. Ia mengonsumsi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya hanya untuk sekedar tetap mengapung dan berfungsi. Kita berbicara tentang konsumsi ribuan ton bahan bakar setiap kali ia bergerak, penggantian suku cadang yang sangat spesifik, hingga gaji ribuan kru profesional yang harus standby sepanjang waktu. Lebih dari itu, sebuah kapal induk tanpa pengawalan adalah sasaran empuk bagi kapal selam lawan. Artinya, untuk mengoperasikan satu Garibaldi, TNI Angkatan Laut harus membangun sebuah ekosistem yang disebut Carrier Strike Group. Kita membutuhkan setidaknya 2 frigat pelindung dengan radar pertahanan udara yang mumpuni, 1 kapal selam pengintai untuk menyisir ancaman bawah laut, serta kapal tanker logistik untuk pengisian bahan bakar di tengah samudra. Hal ini berarti anggaran pertahanan nasional harus ditarik dari sektor lain, menciptakan perdebatan sengit antara urgensi pertahanan dan kesejahteraan sosial. Belum lagi tantangan sumber daya manusia. Indonesia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melatih pilot-pilot elit yang mampu mendaratkan pesawat di atas dek yang sempit dan bergoyang di tengah badai samudra yang ganas. Lalu apakah semua pengorbanan ini layak dilakukan?
Di tengah kebutuhan ekonomi rakyat yang masih mendesak, mengapa kita harus membeli pedang yang harganya begitu mahal? Jawabannya terletak pada martabat dan kelangsungan hidup bangsa. Kedaulatan tidak akan pernah bisa dinegosiasikan dengan harga murah. Lautan kita adalah kekayaan kita, dan tanpa kemampuan untuk menjaganya, kekayaan itu hanyalah jarahan bagi bangsa lain yang lebih kuat. Keputusan besar ini bukan sekedar soal angka di atas kertas APBN, melainkan soal memastikan bahwa di masa depan, anak cucu kita tidak perlu menunduk di lautnya sendiri saat kapal-kapal asing melintas dengan angkuh. Indonesia saat ini sedang berada di titik persimpangan yang sama dengan Cina beberapa dekade lalu. Kita dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, tetap menjadi kekuatan yang pasif dan hanya menjaga pantai, atau mengambil risiko strategis yang besar untuk menjadi kekuatan penyeimbang dunia yang disegani. Giuseppe Garibaldi adalah kunci untuk membuka pintu gerbang menuju masa depan maritim tersebut. Visi poros maritim dunia yang sering kita gaungkan tidak akan pernah terwujud tanpa instrumen kekuatan yang nyata. Kita sedang berusaha memulihkan kembali DNA bangsa pelaut yang sempat pudar selama berabad-abad akibat penjajahan darat. Sebagai penutup analisis ini, kita harus menyadari bahwa perjalanan Giuseppe Garibaldi menuju Nusantara tidak akan pernah sepenuhnya mulus. Isu di parlemen Italia, tekanan diplomatik dari negara-negara besar yang merasa terganggu, hingga kompleksitas teknis di dalam negeri akan terus menghantam proyek ini. Namun, sejarah hanya mencatat nama-nama bangsa yang berani mengambil langkah berani saat peluang itu muncul. Jika Indonesia berhasil mengatasi segala rintangan ini, membawa pulang Garibaldi dan mengoperasikannya dengan efisien, maka peta kekuatan dunia secara resmi telah berubah. Kita tidak lagi hanya menjadi pengamat di pinggiran sejarah, melainkan pemain inti yang menentukan arah gerak dunia di abad maritim ini. Satu kapal induk bisa mengubah peta kekuatan, tetapi keberanian sebuah bangsa untuk memilikinya dan mempertahankannya yang benar-benar akan mengubah jalannya sejarah. Indonesia kini berdiri di ambang transformasi yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Jales Veva Jaya Mahe, di Laut Kita Jaya, bukan sekedar semboyan, melainkan janji yang harus kita buktikan dengan kehadiran nyata di samudra dunia.